Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, pernahkah kita merasa ada luka yang begitu dalam dari keluarga sendiri, hingga membuat kita ingin pergi sejauh mungkin? Inilah kisah Siti, seorang wanita muda yang berjuang menggapai mimpinya menjadi dokter di negeri orang. Mari kita ikuti kisah inspiratif ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah nyata lainnya. Siti menatap halaman rumahnya yang tenang di pagi hari. Embun menempel di ujung daun, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari balik bukit. Rumah itu tidak pernah kekurangan apapun. Pagar terawat, genting tersusun rapi, dan suara radio tua ayahnya selalu mengalun setiap subuh, menyiarkan bacaan ayat demi ayat yang membuat udara terasa dingin sekaligus syahdu. Namun di hati Siti, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Ia baru saja lulus dari jurusan kedokteran dengan nilai memuaskan. Ia punya bekal pengetahuan, tekad, dan mimpi yang sejak lama dipupuknya. Tetapi setiap kali melewati ruang tengah, melihat kursi rotan ayahnya, perutnya seperti ditarik turun oleh kenangan yang berat. Dulu, sebelum ibunya wafat, ayah adalah tempat pulang yang hangat. Setelah itu, ayah berubah. Bukan karena benci, bukan karena tidak peduli, melainkan karena kesedihan yang ia kubur dalam diam. Seringkali ayah menegur Siti dengan suara pendek, atau memilih tidak bicara ketika Siti ingin bercerita. Siti tidak pernah benar-benar tahu apa yang patah di antara mereka. Yang ia tahu, setiap percakapan berakhir sebelum sempat menjadi dekat. Ia berusaha mengerti. Ia belajar memasak makanan kesukaan ayah, ia menyalakan radio lebih pagi, ia menyiapkan teh hangat. Namun kebisuan ayah seperti dinding yang tidak terlihat. Ada luka kecil di hati Siti yang lama-lama membesar, menjadi jurang halus yang memisahkan tangan keduanya saat hendak saling menggenggam. Di desa, Siti tetap menjadi gadis yang ramah. Ketika tetangga demam atau pusing, ketika anak kecil jatuh dari sepeda, ketika ibu hamil mual terlalu sering, Siti datang dengan tas kecil berisi alat sederhana. Ia memeriksa tekanan darah, menanyakan keluhan, menulis catatan rapi, dan menenangkan dengan suara lembut. Nama Siti dikenal bukan karena kecantikannya, melainkan karena kesedihannya datang di saat orang lain butuh ditemani. Setiap selesai membantu, ia tersenyum sambil menatap jauh ke hamparan sawah yang memerah di sore hari. Di sanalah ia menyimpan mimpi. Ia ingin memakai jas putih di sebuah rumah sakit besar di luar negeri. Ia ingin belajar menangani kasus besar, berdiri di antara tim yang beragam, dan membuktikan bahwa anak desa pun bisa menjadi dokter yang berguna untuk banyak orang. Mimpi itu seperti bintang yang terasa dekat ketika malam jernih. Namun bintang pun butuh peta dan langkah. Pagi itu, di kafe kecil dekat kampus, Siti bertemu teman kuliahnya. Temannya akan berangkat ke Singapura bulan depan, diterima di rumah sakit yang sejak dulu ada di daftar impian mereka. Siti mendengarkan cerita itu dengan senyum yang berusaha tetap tenang. Di dalam dadanya, ada rasa iri yang jujur. Iri yang menyalakan nyala berani. Ia menunggu momen yang pas, lalu bertanya satu persatu dengan nada serius. Apa saja yang harus disiapkan? Surat rekomendasi seperti apa? Sertifikat pelatihan apa yang paling dicari? Bagaimana tingkat kemampuan bahasa yang ideal? Kemana harus mengirim berkas? Bagaimana menghadapi wawancara yang menekan? Temannya menjelaskan dengan sabar, menyusun daftar seperti ramuan obat. Siti mencatat semuanya. Malam itu, di kamar yang wangi kayu dan buku, Siti menatap catatannya sekali lagi. Ia menulis kalimat kecil di ujung halaman sebagai janji pada diri sendiri. Aku akan melangkah. Ia kemudian menata jadwal. Pagi untuk kursus bahasa. Siang untuk membaca jurnal dan menyiapkan dokumen. Sore untuk mengurus administrasi. Malam untuk mengulang pertanyaan wawancara dan melatih jawaban yang jelas. Di sela-sela itu, ia tetap datang jika ada tetangga membutuhkan pertolongan. Ia tidak ingin mimpinya memutus kebaikan yang sudah ia tanam di desa. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Satu demi satu dokumen lengkap. Sertifikat pelatihan berhasil didapat. Rekan dosen memberikan surat rekomendasi yang hangat dan kuat. Siti mengunci semua map di laci, lalu mengirim berkas ke beberapa rumah sakit luar negeri. Hatinya berdoa pelan. Semoga Allah menunjukkan jalan terbaik. Ia tidak berani bercerita pada ayah. Bukan karena tidak ingin, melainkan karena takut jawaban ayah akan menyayat harapannya.
Siti memilih menunggu kabar dulu. Jika ada jawab, ia akan menyampaikan dengan memohon restu. Suatu sore yang bermatahari lembut, ponsel Siti berdering. Surel yang ditunggu tiba dengan suara notifikasi yang terasa lain dari biasanya. Rumah sakit besar di negeri Arab menuliskan kata-kata yang membuat telapak tangannya berkeringat. Mereka terkesan dengan rekam jejak akademiknya, dan ingin mengajaknya bergabung setelah satu tahap wawancara akhir melalui panggilan video. Siti berdiri dari kursi, mengambil napas panjang, lalu menyandarkan dahi ke jendela. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu yang selama ini hanya dilihatnya dari jauh. Wawancara berjalan tegang tetapi bersih. Siti menjawab dengan tulus, tidak berusaha menjadi orang lain. Ia menceritakan pengalaman kecilnya di desa, bagaimana ia belajar sabar menghadapi orang yang takut jarum suntik, bagaimana ia menyiapkan protokol sederhana agar tetangga bisa memeriksa diri dengan aman. Ia juga menyebut hasratnya untuk belajar kasus yang lebih kompleks. Di akhir panggilan, pewawancara tersenyum kecil dan berkata bahwa mereka akan menghubungi Siti dalam beberapa hari. Malamnya, Siti duduk di teras. Ayah juga duduk di sana, memandangi jalan kampung yang lengang. Angin membawa aroma tanah setelah disiram air. Siti memikirkan cara untuk membuka pembicaraan. Lidahnya terasa berat, tetapi ia tahu waktunya hampir tiba. Ketika jam dinding berdentang pelan, ponsel Siti kembali berbunyi. Kali ini bukan Surel. Telepon masuk dari nomor luar negeri. Siti menjawab dengan suara berusaha stabil. Di seberang sana, kabar itu tiba seperti hujan pertama setelah musim panjang. Ia diterima. Ia akan diberangkatkan setelah seluruh administrasi tuntas. Siti mengucap syukur. Ia menutup telepon, memejamkan mata sekejap, lalu menoleh ke ayahnya. Ayah menatapnya datar, menunggu tanpa bertanya. Siti mengumpulkan keberanian. Ia menceritakan semuanya dari awal. Tentang mimpinya, tentang langkah yang sudah ditempuh, tentang kesempatan yang kini ada di tangannya. Suaranya beberapa kali serak, bukan karena takut, melainkan karena menahan air mata yang mendorong dari dalam. Ayah tidak langsung menjawab. Hanya angin yang menepi di antara mereka. Lama sekali. Akhirnya ayah berkata dengan suara yang sangat pelan. Jika itu membuatmu bahagia, pergilah. Kata-kata itu seperti kunci yang lama dicari. Namun di dalamnya ada bunyi retak kecil yang Siti kenal. Retak yang berasal dari kehilangan. Siti ingin memeluk ayah, tetapi tubuhnya terasa kaku oleh canggung yang menahun. Ia hanya menunduk, mengangguk sekali, dan berjanji akan menjaga diri. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan keberangkatan. Siti mengemasi pakaian, menata berkas, memberi tanda pada buku-buku catatan agar mudah ditemukan jika suatu saat ia ingin membacanya kembali. Tetangga datang silih berganti. Ada yang membawa kue, ada yang mendoakan. Siti membalas dengan senyuman yang tulus. Malam sebelum berangkat, ia berdiri di depan cermin. Ia melihat sosok yang sama, tetapi dengan mata yang lebih berani. Ia berbisik pada diri sendiri. Luka boleh ada, tetapi langkahku tidak boleh berhenti. Allah menyaksikan niatku. Pagi itu, ayah mengantarnya ke bandara. Perjalanan terasa panjang dan pendek sekaligus. Di dalam mobil, mereka saling diam. Namun diamnya berbeda dari biasanya. Diam yang seperti doa yang tidak terucap. Di pintu keberangkatan, Siti memegang tangan ayah. Tangan yang keras oleh kerja. Ia meminta maaf, tidak dengan kata-kata rumit, melainkan dengan kalimat yang sederhana. Maafkan Siti yang belum bisa menjadi anak yang paling pengertian. Ayah mengangguk, menepuk punggungnya sekali, lalu melepas genggaman. Mata ayah berkaca, tetapi ia menahan supaya tidak tumpah. Siti melangkah masuk, menoleh sekali, lalu tersenyum. Dalam hati ia berjanji, ia akan pulang dengan hati yang lebih utuh. Pesawat mengangkat tubuhnya dari tanah kelahiran. Awan membuka seperti halaman buku baru. Siti menempelkan kening ke jendela, berbisik dalam hati. Ya Allah, tuntun aku. Ia tidak tahu apa yang menunggu di negeri asing, di koridor rumah sakit yang luas, di antara wajah-wajah yang belum dikenal. Yang ia tahu, ia sudah memulai babak baru dengan niat yang baik. Dan terkadang, niat yang lurus adalah kompas paling setia saat peta belum jelas. Di udara yang biru, Siti menutup mata.
Ia mengingat kembali pagi-pagi di desa, suara radio ayah, embun di ujung daun, sapaan tetangga yang hangat. Semua itu menjadi bekal yang tidak terlihat. Ketika pesawat menembus awan terakhir dan cahaya kembali memenuhi kabin, Siti membuka mata. Ia siap menghadapi hari pertama sebagai dokter di negeri Arab. Ia siap bertemu kasus baru, orang baru, dan mungkin takdir yang akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Ia tidak menutup hati, tetapi ia juga tidak melupakan batas. Di dadanya, luka lama tidak lagi memerintah. Ia hanya menjadi paru tipis yang mengingatkan Siti bahwa setiap langkah pantas diperjuangkan. Siti menarik napas panjang. Di bibirnya, doa mengalun pelan. Semoga semua ini mengantarkannya kepada kebaikan. Semoga Allah menjaga ayahnya di rumah. Semoga ia menemukan cara untuk menyembuhkan bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Lampu tanda sabuk menyala. Siti merapikan duduk, merapikan niat, dan merapikan hatinya. Babak baru resmi dimulai. Hari-hari pertama di negeri Arab terasa seperti mimpi bagi Siti. Gedung rumah sakit tempat ia bekerja menjulang megah dengan dinding putih berkilau, lorong-lorong panjang yang penuh peralatan canggih, serta staf dari berbagai bangsa yang saling berbaur dalam seragam yang sama. Jantung Siti berdebar setiap kali ia mengenakan jas dokter putihnya. Ia melangkah dengan hati-hati, seolah setiap tapak adalah ujian baru yang akan menguji keberanian dan keyakinannya. Siti belajar banyak hal. Bahasa Arab yang semula terdengar rumit kini mulai bisa ia pahami, meski masih terbata-bata. Rekan sejawatnya banyak memberi dukungan, karena mereka tahu gadis muda itu datang dengan semangat belajar yang tulus. Pasien-pasien pun lambat laun mulai mengenal Siti, dan banyak yang kagum pada kelembutan serta ketelitiannya saat memeriksa. Bagi Siti, ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan hati yang sudah lama ia bawa sejak pertama kali menolong tetangganya di desa. Suatu sore, ketika matahari Arab menebar cahaya keemasan di balik kaca jendela besar rumah sakit, seorang perawat datang dengan wajah serius. Ia meminta Siti segera menuju ke ruang perawatan khusus. Seorang pria muda kaya raya bernama Ali baru saja dibawa masuk karena kondisi kesehatannya menurun. Tanpa menunda, Siti melangkah cepat. Hatinya berdesir tanpa sebab, mungkin karena firasat bahwa pertemuan ini akan berbeda. Di ruangan itu, Ali terbaring dengan selang infus menempel di tangannya. Wajahnya tampan namun pucat, rambutnya hitam rapi meski basah oleh keringat. Siti mendekat, mengenakan stetoskop, lalu mulai memeriksa denyut nadi dan detak jantung. Perlahan Ali membuka mata, menatap langsung ke wajah Siti. Ada sesuatu dalam tatapan itu, tatapan yang membuat dada Siti bergetar. "Apakah aku akan baik-baik saja, dokter?" Suara Ali serak, namun mengandung kelembutan yang membuat suasana ruangan terasa tenang. Siti tersenyum tipis, mencoba menjaga sikap profesional. "Insya Allah, Tuan, kondisi Anda cukup stabil. Anda hanya perlu istirahat yang cukup dan perawatan beberapa hari." Ali mengangguk. Namun sebelum Siti beranjak, ia berkata lirih, "Kalau begitu, aku ingin dirawat di sini lebih lama, asal yang merawatku adalah kamu." Siti terdiam, lalu menunduk. Ia mengira itu hanya gurauan seorang pasien kaya yang biasa dimanja. Tetapi tatapan Ali begitu jujur, seakan benar-benar merasa nyaman berada di dekatnya. Siti berusaha menenangkan diri, lalu mencatat instruksi medis dengan tenang. Ia meninggalkan ruangan dengan wajah sedikit memerah, meski dalam hati ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa pertemuan barusan meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Hari-hari berikutnya, Siti semakin sering mengunjungi ruangan Ali untuk memantau kondisi kesehatannya. Setiap kali datang, Ali selalu menyapanya dengan senyum hangat, menanyakan kabar, bahkan terkadang membicarakan hal-hal kecil di luar kesehatan. Siti tetap menjaga jarak sebagai seorang dokter, namun diam-diam ia mulai menunggu setiap detik pertemuan itu. Ada rasa yang tumbuh, meski ia sendiri tak mau mengakuinya. Pagi itu, saat matahari baru naik, Siti mengajak Ali berjalan-jalan di taman rumah sakit. Angin berhembus membawa aroma bunga segar. Mereka duduk di bangku kayu, berbincang ringan tentang kehidupan. Ali bercerita tentang keluarganya, tentang kesibukan bisnisnya, hingga tentang rasa sepi yang ia rasakan di tengah gemerlap kekayaan. Siti mendengarkan dengan seksama. Hatinya terenyuh,
Karena di balik sosok yang tampak kuat dan mapan, ternyata ada jiwa yang juga merindukan ketenangan. Diam-diam, ia merasa Ali seperti cermin dirinya. Sama-sama menyimpan luka yang tidak terlihat, sama-sama merindukan kasih yang sederhana. Langkah keberanian akhirnya datang dari Ali. Dengan suara yang penuh ketegasan namun lembut, ia berkata, "Siti, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi setiap kali kamu ada di dekatku, aku merasa tenang. Aku merasa hidupku tidak sesepi biasanya. Aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Jantungnya berdetak begitu kencang, seolah seluruh dunia berhenti sesaat. Ia tidak menyangka pengakuan itu datang secepat ini. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan yang sama sebenarnya sudah lama ia simpan, meski ia selalu menyangkalnya. Sore itu, saat Ali kembali ke ruang perawatan, Siti berjalan di lorong rumah sakit dengan langkah goyah. Di satu sisi, ia ingin tetap menjaga profesionalisme. Di sisi lain, hatinya tak mampu menolak rasa hangat yang tumbuh. Ia berdoa dalam hati, semoga Allah menuntunnya agar tidak salah melangkah. Karena ia tahu, apa yang baru saja dimulai mungkin akan menjadi takdir besar yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari demi hari berlalu, kesehatan Ali semakin membaik. Wajahnya kembali berseri, tubuhnya kembali bersemangat. Namun meski sudah bisa pulang, ia memilih untuk tetap berada di bawah pengawasan rumah sakit beberapa waktu. Alasannya sederhana, karena setiap hari ia ingin bertemu Siti. Siti pada awalnya menganggap itu hanya alasan manja dari seorang pasien kaya. Tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa kehadiran Ali benar-benar membawa warna baru dalam hidupnya. Ali tidak hanya ramah, tetapi juga penuh perhatian. Setiap kali Siti masuk ke ruangannya, Ali selalu menyambut dengan senyum tulus yang membuat Siti merasa dihargai bukan sekadar sebagai dokter, melainkan sebagai seorang wanita. Suatu pagi yang hangat, Siti datang untuk memeriksa kondisi Ali. Seperti biasa, ia menanyakan tekanan darah, suhu tubuh, serta perkembangan lainnya. Setelah selesai, Ali mengajaknya duduk sebentar di kursi dekat jendela. Dari sana, tampak taman rumah sakit dengan bunga berwarna-warni yang mekar indah. "Aku sering duduk di sini sendirian," kata Ali pelan. "Tapi sejak kamu datang, pemandangan itu terasa berbeda. Aku merasa tidak sendiri lagi." Siti tersenyum, mencoba mengalihkan rasa canggung yang mulai menyelimutinya. "Yang penting sekarang Tuan harus fokus sembuh. Jangan terlalu banyak memikirkan hal yang membuat stres." Ali menoleh, menatap Siti lekat. "Aku justru merasa sembuh lebih cepat karena kamu, Siti." Siti tercekat. Ada perasaan hangat merayap di dadanya, namun ia memilih untuk menunduk dan mencatat kembali hasil pemeriksaan. Meski begitu, kata-kata Ali terpatri jelas di hatinya. Beberapa hari kemudian, dokter senior menyatakan bahwa Ali sudah cukup sehat untuk pulang ke rumah. Pihak keluarga pun menjemputnya dengan penuh sukacita. Namun sebelum meninggalkan rumah sakit, Ali sempat menoleh ke arah Siti, lalu berkata lirih, "Aku akan tetap membutuhkanmu, Siti. Jangan lupakan aku." Siti hanya mengangguk, menahan debaran yang semakin sulit dikendalikan. Waktu berjalan. Selama masa pemulihan, Siti kerap menerima panggilan untuk memeriksa kondisi Ali di rumahnya. Awalnya ia menganggap itu bagian dari tugasnya, tetapi lambat laun ia menyadari bahwa Ali sebenarnya ingin tetap dekat dengannya. Ali selalu berusaha membuat suasana pertemuan mereka hangat. Kadang ia menyiapkan teh, kadang ia menanyakan kabar keluarga Siti, bahkan sesekali ia bercerita tentang rencananya di masa depan. Siti merasa nyaman. Ia menemukan sisi lain dari Ali, bukan sekadar pria kaya yang terbiasa dilayani, melainkan seorang lelaki yang tulus menghargainya. Dalam diam, Siti pun mulai membuka hati. Setiap kali ia pulang dari rumah Ali, bayangan wajah lelaki itu selalu menemaninya hingga malam. Hingga suatu sore, setelah selesai memeriksa kondisi Ali, Siti bersiap pamit. Namun Ali menahan tangannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Siti, aku tidak ingin lagi berpura-pura hanya sebagai pasien. Aku ingin kamu tahu, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya dalam ruang perawatan, tapi selamanya." Degup jantung Siti seakan berhenti. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ia menatap mata Ali,
mencari kejujuran di dalamnya. Dan yang ia temukan hanyalah ketulusan. Siti tidak langsung menjawab. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa benih cinta yang selama ini ia sembunyikan, kini sudah tumbuh terlalu kuat untuk ditepis. Ia hanya mampu tersenyum, menunduk dengan pipi memerah, sambil berdoa dalam hati. Semoga Allah menuntun jalan ini, agar rasa yang tumbuh bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan benar-benar takdir yang telah digariskan. Hari-hari setelah pengakuan Ali terasa berbeda bagi Siti. Setiap kali ia melangkah menuju rumah Ali untuk melakukan pemeriksaan, hatinya dipenuhi debar yang sulit dikendalikan. Senyum Ali selalu menunggu di ambang pintu, seakan menegaskan bahwa lelaki itu benar-benar menaruh hati padanya. Namun sebagai seorang wanita yang menjunjung kehormatan dan profesinya, Siti tetap berusaha menjaga sikap. Ia takut perasaan yang tumbuh justru membuatnya terlihat tidak profesional. Malam-malam panjang Siti sering diisi doa. Ia sujud dengan hati bergetar, memohon petunjuk kepada Allah. Ia tidak ingin salah langkah. Ia tidak ingin sekadar hanyut dalam buayan kata manis, lalu berakhir dengan luka. Namun setiap kali ia menimbang-nimbang, bayangan wajah Ali selalu hadir. Bukan hanya wajah seorang pria kaya, melainkan tatapan yang hangat, suara yang lembut, dan ketulusan yang membuat Siti merasa dihargai sebagai manusia. Ali sendiri tidak tinggal diam. Ia semakin berani menunjukkan rasa cintanya. Ia tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya. Saat Siti datang ke rumah untuk memeriksa kondisinya, Ali selalu menyiapkan waktu khusus untuk berbincang. Kadang ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang kehilangan ibunya, dan bagaimana ia sering merasa kesepian meski hidup dalam limpahan harta. Aku tidak pernah merasakan kedekatan seperti ini dengan siapapun sebelumnya. Siti, ucap Ali suatu sore. Kamu berbeda. Kehadiranmu menenangkan hatiku. Siti menunduk, merasakan pipinya memanas. Dalam diam, ia mengakui bahwa dirinya pun telah jatuh cinta. Namun cinta bukan hanya urusan dua hati. Malam itu, Siti teringat ayahnya di kampung. Hubungan mereka memang renggang, tetapi restu seorang ayah adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ia khawatir bagaimana ayahnya menerima kenyataan bahwa putrinya akan menikah dengan seorang pria Arab, jauh di negeri orang. Hatinya diliputi ragu, antara mengikuti suara hati atau menimbang restu orang tua. Kebimbangan itu semakin besar ketika Ali akhirnya mengutarakan niat serius. Di ruang tamu rumahnya yang mewah, dengan suara mantap Ali berkata, Siti, aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kamu menjadi istriku, bukan hanya bagian dari hari-hariku sekarang, tetapi pendampingku selamanya. Siti terkejut, matanya membesar, dan suaranya tercekat. Lamaran itu datang begitu cepat, meski hatinya memang telah condong kepada Ali. Ia tidak langsung menjawab, melainkan berkata dengan suara pelan, Ali, aku tidak bisa memutuskan sekarang. Ada sesuatu yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Aku harus meminta restu ayahku. Ali menatap Siti dalam-dalam, lalu mengangguk dengan pengertian. Aku akan menunggumu, Siti. Aku akan menunggumu, sampai kapanpun. Sejak malam itu, langkah Siti terasa berat. Hatinya sudah condong kepada Ali, namun bayangan wajah ayahnya selalu menghantui. Bagaimana jika ayah menolak? Bagaimana jika ayah kecewa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seakan menguji keteguhan hatinya. Di kamar, Siti berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon agar Allah melunakkan hati ayahnya, agar langkahnya mendapatkan ridho. Karena ia tahu, cinta tanpa restu orang tua tidak akan pernah membawa ketenangan sejati. Hari-hari pun berlalu. Ali tetap setia menunggu jawaban. Dan Siti pun tahu, waktu untuk kembali ke Indonesia menemui ayah sudah semakin dekat. Pertemuan yang akan menjadi penentu, apakah cintanya akan bersemi dengan restu, atau justru layu di tengah jalan? Musim panas mulai menyelimuti tanah Arab. Udara kering menyapu halaman rumah sakit ketika Siti menatap kalender di dinding kamarnya. Bulan depan, ia mendapat cuti pertama sejak bekerja. Kesempatan itu ingin ia gunakan untuk pulang ke tanah kelahiran, menemui ayah, dan membawa kabar besar yang akan menentukan masa depannya. Hati Siti bergetar setiap kali membayangkan momen itu. Bukan perkara mudah mengungkapkan bahwa ia dicintai seorang pria Arab, dan lebih jauh lagi, bahwa ia ingin menikah dengannya.
Bayangan tatapan dingin ayahnya sering menghantui, seolah memberi peringatan bahwa jalan ini penuh resiko. Namun Siti tahu, restu orang tua adalah syarat mutlak yang tidak bisa ia tinggalkan. Di sisi lain, Ali semakin mantap dengan niatnya. Ia kerap berbicara tentang rencana rumah tangga, bagaimana ia ingin membangun kehidupan bersama Siti, dan bagaimana ia berjanji akan menjaga Siti dengan penuh kasih sayang. "Aku tidak hanya ingin mencintaimu, Siti," kata Ali suatu malam. "Aku ingin membuatmu merasa aman, terhormat, dan bahagia." Kalimat itu menggetarkan hati Siti. Ia tahu, perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan lagi sekadar ketertarikan sesaat, melainkan janji yang perlahan membentuk takdir. Hari keberangkatan tiba. Bandara Arab yang sibuk menjadi saksi ketika Siti melangkah dengan koper kecilnya. Ali turut mengantar sampai pintu keberangkatan, menatapnya dengan mata teduh yang penuh doa. "Aku akan menunggu jawabanmu, Siti. Pulanglah dengan tenang, bawalah restu ayahmu. Setelah itu, kita akan melangkah bersama." Siti mengangguk, menahan rasa haru yang memenuhi dadanya. Ia melangkah masuk ke pesawat, meninggalkan langit Arab yang biru, menuju tanah kelahiran yang penuh kenangan. Sesampainya di kampung, suasana begitu berbeda. Udara lembab, aroma tanah basah, suara ayam jantan, dan sapaan hangat tetangga membuat Siti merasa kembali kecil. Namun kegembiraan itu bercampur dengan rasa cemas. Di rumah, ayahnya sedang duduk di kursi rotan kesayangan, seperti biasa dengan wajah yang sulit ditebak. Siti mendekat, lalu mencium tangan ayahnya. "Ayah, Siti pulang." Suaranya bergetar, menahan air mata. Ayah hanya menatap sekilas, lalu mengangguk pelan. Ada kebisuan yang membuat dada Siti semakin sesak. Malam itu, dengan penuh keberanian, Siti akhirnya membuka percakapan. Ia menceritakan semuanya. Tentang Ali, tentang perasaan mereka, tentang niat serius untuk menikah. Kata-kata itu meluncur dengan hati-hati, penuh harap, namun juga penuh ketakutan. Ayah terdiam lama. Udara malam terasa semakin pekat. Lalu dengan suara berat, ayah berkata, "Siti, aku tidak pernah benar-benar marah padamu. Aku hanya takut kehilanganmu. Kau satu-satunya yang aku punya. Dan sekarang kau ingin hidup di negeri jauh bersama pria yang baru ku kenal lewat ceritamu." Air mata Siti menetes. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, aku mohon restumu. Aku tidak ingin langkah ini tanpa ridho ayah. Aku ingin bahagia, tapi aku juga ingin ayah ikut dalam kebahagiaan itu." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar. Ayah menutup mata, menahan sesuatu di dadanya. Dalam keheningan itu, sebuah ujian besar tengah berlangsung. Apakah ayah akan melepas, atau justru menahan? Apakah restu akan diberikan, atau cinta harus dikorbankan? Siti menunggu dengan air mata yang terus mengalir. Ia tahu, jawabannya malam itu akan menentukan kemana arah hidupnya berjalan. Malam itu begitu panjang bagi Siti. Ia duduk di samping ayahnya dengan tangan tetap menggenggam, seolah tidak ingin melepaskan. Ayah menunduk lama, wajahnya tegang, mata berkaca-kaca. Dalam benaknya, perasaan bercampur aduk, rasa takut kehilangan, rasa bangga atas keberhasilan putrinya, juga rasa berat karena harus melepas anak satu-satunya kepada lelaki asing di negeri jauh. Suasana hening, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Siti menahan napas, menunggu jawaban. Lalu akhirnya ayah berbicara, dengan suara parau. "Siti, aku memang sering diam padamu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku tidak tahu cara menunjukkan rasa sayangku sejak ibumu tiada. Aku takut, kalau aku terlalu dekat, aku akan terlihat lemah. Tapi ternyata diamku membuatmu merasa jauh. Maafkan ayah." Air mata Siti menetes deras. Ia meraih tangan ayahnya lebih erat, lalu berkata, "Siti tidak pernah membenci ayah. Justru Siti selalu ingin ayah ada di sisi, mendukung, meski hanya dengan satu kata." Ayah menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Tentang lelaki itu, aku berat melepasmu. Tapi jika dia sungguh mencintaimu, menjaga kehormatanmu, dan membawamu dalam kebaikan, maka ayah akan merestui. Asal satu syarat, jangan pernah lupakan siapa dirimu, jangan pernah lupakan tempat asalmu,
dan jangan pernah lupakan ayahmu di sini. Kalimat itu membuat dada Siti serasa lega sekaligus haru. Restu yang ia tunggu akhirnya datang, meski dibalut air mata. Ia bersujud di pangkuan ayah, mencium tangannya berulang kali. Terima kasih, ayah. Insya Allah, Siti tidak akan pernah melupakan ayah. Beberapa hari kemudian, kabar gembira itu ia sampaikan pada Ali lewat sambungan video call. Ali tersenyum lega, matanya berkilau penuh kebahagiaan. Terima kasih, Siti. Terima kasih juga untuk ayahmu. Aku janji akan menepati kata-kataku. Aku akan menjagamu sepenuh hati. Hari-hari di kampung pun diisi dengan persiapan singkat. Siti menemui tetangga-tetangga yang sudah dianggap keluarga, menceritakan bahwa ia akan segera menikah di Arab. Banyak yang terkejut, banyak pula yang bangga. Mereka mendoakan agar perjalanan Siti diberkahi dan kehidupannya kelak penuh kebahagiaan. Menjelang keberangkatan kembali ke Arab, ayah mengantar Siti ke bandara. Kali ini suasana berbeda. Tidak ada lagi kebekuan seperti dulu. Meski masih berat, ayah menepuk pundak Siti dengan lembut. Pergilah, nak. Tunjukkan bahwa kau bisa bahagia di jalan yang kau pilih. Ayah akan selalu mendoakanmu. Siti memeluk ayahnya erat, seolah tidak ingin melepas. Namun ia tahu, perjalanan hidupnya kini memasuki babak baru. Dengan hati penuh doa, ia melangkah menuju pesawat. Di sana, Ali sudah menunggu dengan janji yang akan segera ditepati. Sebuah ikatan suci yang akan menyatukan dua hati dalam restu keluarga dan ridho Allah. Di langit, Siti menatap keluar jendela. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia tahu, luka lama akhirnya sembuh dengan restu seorang ayah, dan kini ia siap menyongsong cinta yang sejati. Pesawat yang membawa Siti kembali ke Arab mendarat dengan selamat. Hatinya masih terhanyut dalam kenangan ketika ayah melepasnya di bandara. Kali ini berbeda, bukan lagi dengan dingin, melainkan dengan restu dan doa. Itu membuat langkah Siti lebih ringan, meski tetap disertai rasa haru. Di pintu kedatangan, Ali sudah menunggu. Wajahnya berseri, senyumnya lebar, dan matanya berbinar penuh kebahagiaan. Saat melihat Siti, ia melangkah cepat, lalu menyambut dengan penuh hormat. Alhamdulillah kamu kembali, Siti. Bagaimana kabar ayahmu? Siti tersenyum lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayah merestui, Ali. Ayah titipkan aku kepadamu. Mendengar itu, Ali terdiam sejenak, lalu menunduk penuh syukur. Insya Allah, aku akan menjagamu sepenuh hati, dengan segenap kemampuan yang aku punya. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Ali mulai mempersiapkan acara pernikahan. Rumah besar milik keluarganya dipenuhi bunga putih dan hiasan megah khas Arab. Ruangan beraroma harum bunga melati dan gaharu, menambah kesakralan suasana. Siti sempat merasa gugup, sebab ia hanyalah gadis sederhana dari desa, kini berdiri di tengah keluarga besar seorang pria kaya raya. Namun Ali selalu menggenggam tangannya erat, meyakinkan bahwa cintanya tidak pernah terikat status atau harta. Hari yang dinanti pun tiba. Siti mengenakan gaun putih anggun dengan kerudung menjuntai indah, sementara Ali tampil gagah dengan pakaian tradisional Arab yang menambah wibawanya. Saat ijab kabul diucapkan, suasana hening seketika. Kalimat sakral itu meluncur lancar dari bibir Ali, dan disambut doa serta air mata haru dari semua yang hadir. Siti menunduk, dadanya penuh syukur. Ia merasa seluruh perjalanan hidupnya, luka bersama ayah, perjuangan belajar, rasa kesepian di negeri orang, hingga pertemuannya dengan Ali, semuanya bermuara pada momen ini. Momen ketika cintanya terikat dalam janji suci. Yang lebih membahagiakan, ayah Siti datang bersama beberapa tetangga dari desa. Meski perjalanannya jauh, ayah menepati janji untuk mendampingi putrinya di hari bahagia. Saat Siti melihat sosok ayah di antara kerumunan, air matanya mengalir deras. Ia segera menghampiri, lalu memeluk ayahnya erat. Terima kasih, ayah. Karena restu ayah, hari ini bisa terwujud. Ayah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Bahagialah, nak, itulah yang selalu ayah doakan. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh sukacita. Musik lembut mengalun, tamu-tamu memberi ucapan selamat, dan keluarga besar Ali menyambut Siti dengan hangat. Di tengah kebahagiaan itu,
Siti sadar bahwa luka lama akhirnya sembuh, digantikan oleh cinta dan restu. Malam itu, di bawah langit Arab yang bertabur bintang, Siti dan Ali duduk berdua di taman rumah besar keluarga Ali. Mereka saling berpandangan, saling menggenggam tangan, dan saling berjanji untuk menjaga cinta ini hingga akhir hayat. Dalam hati Siti berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau telah menuntunku sejauh ini. Aku percaya, inilah takdir yang Engkau tuliskan untukku." Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi indah bagi Siti. Hidupnya berubah drastis. Dari seorang dokter desa sederhana kini menjadi istri seorang pria Arab kaya raya. Namun, yang membuatnya benar-benar bahagia bukanlah kemewahan yang ia temui, melainkan ketulusan cinta Ali dan restu ayah yang akhirnya ia dapatkan. Setiap pagi, Ali selalu memastikan Siti sarapan bersama. Setelah itu, Siti melanjutkan tugasnya di rumah sakit. Ali mendukung penuh profesinya, bahkan sering mengantar atau menjemput jika waktunya memungkinkan. "Aku mencintaimu bukan hanya sebagai istriku, Siti, tetapi juga sebagai wanita yang punya cita-cita besar. Jangan pernah berhenti berkarya," ucap Ali suatu pagi sebelum ia mengantar Siti bekerja. Kata-kata itu meneguhkan hati Siti. Ia tidak hanya dicintai, tetapi juga dihargai. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi doa, canda, dan rasa saling percaya. Beberapa bulan setelah pernikahan, kabar gembira datang. Siti dinyatakan hamil. Ali begitu bahagia mendengar kabar itu, bahkan ia bersujud syukur di lantai, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Allah Maha Baik, Siti. Kita akan segera menjadi orang tua," ucapnya penuh haru. Kabar itu segera disampaikan pada ayah di kampung. Suara ayah bergetar di seberang telepon. "Nak, Ayah bangga padamu. Semoga engkau menjadi ibu yang baik, seperti ibumu dulu." Kalimat itu membuat Siti menangis terisak. Ia merasa, luka lama yang dulu membuat jarak kini telah sirna, berganti dengan ikatan yang lebih kuat. Hari demi hari berjalan penuh warna. Siti tetap bekerja, meski Ali sering memintanya lebih banyak beristirahat. Mereka menghabiskan waktu bersama di sore hari, duduk di taman rumah besar, menatap langit yang berubah warna, sambil membicarakan masa depan keluarga kecil mereka. Ketika hari persalinan tiba, Ali mendampingi penuh doa. Tangannya menggenggam erat tangan Siti, wajahnya tegang namun penuh cinta. Tangisan bayi yang lahir malam itu menjadi saksi bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya sampai pada puncak kebahagiaan baru. Ali mengumandangkan adzan di telinga putranya, sementara Siti menatap buah hati itu dengan air mata bahagia. "Inilah hadiah terbesar dari Allah untuk cinta kita," ucap Siti lirih. Beberapa bulan kemudian, ayah datang ke Arab untuk melihat cucu pertamanya. Wajah tua itu berubah lembut ketika menggendong bayi mungil di pelukannya. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Inilah penerus keluarga kita," katanya dengan suara bergetar. Siti memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, Ayah. Karena restu Ayah, aku bisa sampai di sini." Hari itu, di rumah besar yang penuh tawa, semua luka lama benar-benar sirna. Siti tidak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga mengembalikan kasih sayang seorang ayah yang sempat hilang. Dan di bawah cahaya bintang-bintang Arab, keluarga kecil itu hidup dalam doa dan kebahagiaan, bersama restu yang kini tak pernah lagi terputus. Sahabat Elva Story, dari kisah Siti kita belajar bahwa hidup selalu menghadirkan luka, ujian, dan pilihan. Siti tumbuh dengan jarak hati pada ayahnya, luka yang membuatnya sering merasa sendiri. Namun ia tidak berhenti melangkah. Ia memilih untuk terus mengejar mimpi, meski hatinya masih menanggung beban. Perjuangannya menunjukkan bahwa keberanian tidak lahir dari rasa nyaman, tetapi justru dari luka yang ingin disembuhkan. Siti berani meninggalkan kampung halaman, merantau ke negeri orang, dan membuktikan dirinya sebagai seorang dokter yang mampu berdiri di tengah dunia baru. Ia tidak menunggu kesempatan datang, melainkan menjemput dengan tekad dan usaha. Namun lebih dari itu, Siti mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada keberhasilan duniawi. Cinta yang ia temukan bersama Ali hanyalah awal, karena yang membuatnya benar-benar lega adalah restu seorang ayah. Restu orang tua adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan. Tanpa itu, langkah sekuat apapun akan terasa hampa. Ketika ayahnya akhirnya luluh dan memberi restu, luka lama perlahan sembuh.
Siti tidak hanya mendapat cinta dari seorang suami yang tulus, tetapi juga mengembalikan kasih sayang seorang ayah yang sempat hilang. Dari sini kita belajar, betapapun renggang hubungan keluarga, doa dan usaha untuk memperbaiki tetap harus dijaga. Karena waktu bisa menyembuhkan, dan hati yang keras bisa dilunakan oleh cinta dan kesabaran. Dan pada akhirnya, Allah menunjukkan jalan indah bagi hamba yang sabar. Siti diberi cinta, diberi restu, diberi keturunan, dan diberi kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Semua itu terjadi karena ia berani berjuang, namun tetap rendah hati, tetap berpegang pada doa, dan tidak pernah melupakan asal-usul serta orang tuanya. Demikianlah kisah perjalanan hidup Siti, seorang wanita sederhana yang mengajarkan kita arti perjuangan, cinta, dan restu orang tua. Semoga kisah ini dapat menjadi renungan, bahwa apapun pencapaian kita di dunia, jangan pernah lupa berbakti kepada orang tua dan menjaga kehormatan diri. Mari kita tutup dengan bersyalawat kepada baginda Rasulullah. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Tetap dukung channel Elva Story dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.